Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Rianti dengan nomor 1572050094 di semester 3. Fakultas saya yaitu pendidikan dengan program studinya yaitu pendidikan ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini dengan mata kuliahnya yaitu pendidikan agama Islam dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Solahuddin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai atau memaparkan sebuah materi mengenai akhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak. Akhlak itu apa sih? Baik, kita next ya. Nah, di sini akhlak itu merupakan bentuk dari jama dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku atau tabiat. Nah, jadi cara membedakan akhlak, moral dan etika itu yaitu dalam etika itu menentukan sebuah nilai perbuatan manusia, baik atau buruknya penggunaan tolak ukur akal, pikiran dan rasio. Sedangkan dalam moral itu dan susila menggunakan sebuah tolak ukur norma-norma dan berlangsungnya dalam masyarakat atau adat istiadat. Nah, dari akhlak tersebut kini menggunakan sebuah ukuran Al-Quran dan hadis yang menentukan sebuah baiknya buruknya suatu sikap kita. Nah, baik, di sini juga ada pembagian akhlak. Nah, pembagian akhlak ini ada yaitu akhlak baik. Nah, akhlak baik ini juga disebut dengan al-hamidah. Nah, yang pertama yaitu jujur atau as-sidqu. Nah, jujur ini adalah suatu tingkah laku yang didorong atau keinginan atau niat yang baik dengan tujuan untuk mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua ini Anda berperilaku baik atau husnul kholik. Nah, ini adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan caranya terpuji. Nah, yang ketiga adalah malu atau al-haya. Nah, di sini adalah sebuah akhlak perangai yang seseorang itu untuk meninggalkan sebuah perbuatan-perbuatan buruk dan tercela. Nah, jadi sehingga itu mampu menghalangi seseorang untuk melakukan sebuah dosa, maksiat serta dapat mencegah seseorang dalam melalaikan hak orang lain. Yang keempat ini ada rendah hati atau atadalu. Nah, rendah hati ini adalah suatu sifat pribadi yang bijak yang dimiliki seseorang yang dapat memosisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, yang kelima ini ada murah hati atau al-hilmu. Nah, dari sini murah hati itu adalah suka atau mudah dalam memberi kepada sesama tanpa merasa pamrih dan sekedar pamer. Nah, yang keenam ada sabar atau as-sabr. Nah, yang ini adalah sebuah atau menahan atau mengekang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya dengan hawa nafsu. Nah, akhlak baik dan sekarang ada akhlak buruk atau az-zaminah. Nah, yang pertama itu ada mencuri atau mengambil hak orang lain, yang kedua ada iri hati, yang ketiga membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip, yang keempat yaitu membunuh, yang kelima segala untuk sebuah tindakan yang tercela dan merugikan orang lain. Nah, jadi dari sifat-sifat tersebut kita bisa ambil yang mana sisi baik dan sisi buruk. Yang sisi baik kita lakukan, yang sisi buruk kita tinggalkan. Nah, ruang lingkup akhlak ini ada akhlak pribadi. Nah, jadi akhlak pribadi ini adalah hal yang paling dekat dengan seseorang, yaitu adalah dirinya sendiri. Nah, maka dengan itu kita seseorang itu menginsafi atau menyadari dirinya sendiri, karena dengan adanya kita berinsaf atau sadar kepada diri sendiri, yaitu pangkalnya kesempurnaan sebuah akhlak yang utama yaitu budi yang tinggi. Jadi manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, di samping itulah manusia telah mempunyai sebuah fitrah sendiri dengan kelebihan dan dimanapun saja.
Nah, yang kedua itu ada akhlak berkeluarga. Nah, akhlak ini meliputi sebuah kewajiban orang tua, anak, dan karib atau kerabat. Nah, jadi kewajiban orang tua ini terhadap anaknya dalam Islam mengarahkan para orang tua itu pendidik untuk memperhatikan sebuah anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Nah, jadi setiap agama ini telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai sebuah tanggung jawab yang terutama yaitu mengarahkan sebuah anak itu mendidik. Nah, terutama pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, untuk memiliki akhlak yang luhur, sifat yang lemah, lembut, juga melakukan kasih sayang. Nah, jadi sehingga anak itu tumbuh dengan sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, dan kemudian juga bisa merasa bahwa dia itu mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Dan yang selanjutnya itu ada akhlak bermasyarakat. Nah, akhlak bermasyarakat ini kita contohnya menjadi tetangga. Nah, jika tetanggamu itu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira dan ikut susah juga orang tuamu susah, mereka menolong dan bersama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Jadi orang tuamu, cintamu dan hormat pada mereka ini, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat tetangga. Dan juga ada jadi pendidikan kesusilaan atau halak tidak terlepas dari pendidikan. Kenapa tidak terlepas? Karena dalam dunia sosial kemasyarakatan itu moral yang timbul dalam masyarakat. Nah, kesusilaan atau moral ini selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Nah, jadi manusia ini tidak dapat hidup sendiri atau terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok. Karena apa? Karena manusia itu sifatnya bantu membantu, saling membutuhkan, saling mempengaruhi, dan juga ya, yang disebut dengan masyarakat ini kemudian dan dapat berkembang menjadi dapat lancar, tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat tidak tertindak menggunakan sebuah aturan. Nah, yang selanjutnya ada akhlak bernegara. Akhlak bernegara ini adalah mereka yang sebangsa denganmu, adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu dan tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air. Nah, engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Nah, jadi kita ketahui bahwa engkau itu adalah seseorang dari mereka yang timbul tenggelam bersama mereka. Nah, selanjutnya ada akhlak beragama. Akhlak beragama ini adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena ruang lingkup akhlak sangat luas yang mencakupi aspek kehidupan baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan makhluk Tuhan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.